Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 736 Bertahanlah sebentar. Sermira juga sangat terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Ana. Dia buru-buru berkata, Ana, jangan terlalu cemas, tenangkan dirimu. Kamu harus mengatakan apa yang terjadi dengan jelas padaku dulu. Ana menjawab Semira dengan cemas, Bu Semira, aku tidak bisa memberitahu Bu Semira tentang masalah ini dengan jelas sekarang. Sebaiknya Bu Semira datang ke tempat olahraga sesegera mungkin. Bu Semira akan tahu apa yang terjadi ketika Bu Semira tiba. Kondisi Rian sangat mengkhawatirkan. Semira ragu-ragu sejenak, lalu berkata pelan, baiklah, Ana, jangan khawatir, aku akan pergi ke sana sekarang juga. Tunggu aku. Setelah mengatakan ini, Semira menutup telepon dan bergegas keluar asrama. Morgan juga sangat khawatir dengan keadaan Rian setelah mendengar kabar Rian dipukul oleh seseorang dan segera bertanya kepada Semira, Bu Semira, apa yang terjadi pada Rian? Semira menjawab sambil berjalan keluar, aku tidak tahu persis apa yang sedang terjadi sekarang. Ana hanya bilang Rian dipukul oleh seseorang dan memintaku untuk segera datang ke tempat olahraga. Morgan tidak berbicara omong kosong dan mengikuti Semira ke tempat olahraga. Beberapa menit kemudian, Morgan dan Semira datang ke tempat olahraga Universitas Surabaya. Saat ini, Rian tengah dikelilingi oleh sekelompok besar mahasiswa dan dokter kampus yang sedang mengobati Rian. Morgan bertanya pada Rian sambil mengernyitkan keningnya, Rian, apa yang terjadi denganmu? Bagaimana kamu bisa seperti ini? Siapa yang melakukan hal ini padamu? Rian tersenyum saat melihat Morgan. Aku baik-baik saja, hanya patah tulang biasa. Jangan terlalu khawatir. Patah tulang bagaimana hingga membuatmu seperti ini? Ketika Semira mendengar kata-kata Rian, ada kilatan kebingungan di matanya, lalu dia langsung bertanya kepada dosen olahraga dengan cemas, Pak Setio, ada apa ini? Kenapa mahasiswaku terluka di kelas olahragamu? Jika kamu tidak menjelaskannya dengan jelas, aku akan meminta rektor universitas datang sekarang juga. Setio kaget dengan kata-kata Semira. Semua orang di seluruh Universitas Surabaya tahu bahwa Semira adalah wanita yang tidak mudah diganggu. Begitu masalah itu sampai ke telinga rektor universitas, itu akan merepotkan. Jadi Setio buru-buru berkata kepada Semira, Bu Semira, tenang dulu, jangan marah. Aku akan menjelaskan masalahnya dengan jelas, tolong dengarkan aku dulu. Baru saja kami mengikuti tes lompat jauh, lalu rombongan mahasiswa baru belajar taekwondo. Entah kenapa, Rian sempat beradu omongan dengan kelompok mahasiswa baru. Akhirnya, mereka memutuskan untuk bersaing satu sama lain dalam pertarungan taekwondo dan kemudian Rian ditendang hingga tulang rusuknya patah. Semira menatap Setio sambil melotot dan berteriak, wajahnya terlihat sangat marah, pertarungan taekwondo mematahkan tulang rusuk. Itu pertarungan taekwondo atau pembunuhan. Pada saat ini, seorang mahasiswa berjalan ke arah Semira dan berteriak dengan nada sedikit tinggi, Bu Semira, apa maksud Bu Semira mengatakan itu? Bu Semira tidak berpikir aku melakukannya dengan sengaja, kan? Semira bertanya kepada mahasiswa itu sambil mengernyitkan keningnya, kamu siapa? Namaku Wilbert, aku yang memukul anak itu hingga tulang rusuknya patah. Pemuda itu menatap Semira dan berkata dengan suara yang sangat tenang, aku baru saja bertengkar sederhana dengan anak bernama Rian itu. Aku tidak pernah ingin menyakiti Rian dengan sengaja dan tindakanku semua sesuai dengan aturan taekwondo. Mungkin karena anak ini terlalu lemah untuk bertarung dan aku tidak bermaksud, ketika Wilbert muda sedang berbicara, dia dengan sengaja membuat ekspresi tak bersalah. Mahasiswa baru di kelas olahraga juga berkata dengan lembut kepada Semira, ya, Bu Semira, aku juga bisa membuktikan bahwa tidak ada masalah dalam pertarungan antara Wilbert dan Rian. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah Semira sangat tidak berdaya. Taekwondo adalah mata kuliah wajib pendidikan jasmani di Universitas Surabaya. Semua mahasiswa baru harus belajar taekwondo dan mereka harus ditingkatkan menjadi pemain sabuk kuning ketika mereka tahun kedua, yang juga akan dicatat dalam hasil ujian. Di Universitas Surabaya juga ada aturan tidak tertulis bahwa setiap kali ada konflik antara dua orang, mereka dapat menyelesaikan masalah dengan cara taekwondo. Dengan begitu, pihak kampus tidak akan menghukum kedua mahasiswa tersebut. Pertarungan antara Rian dan Wilbert ini sangat sederhana dan di bawah pengawasan dua dosen olahraga. Wilbert tidak melakukan tindakan ilegal,
yang dapat dibuktikan oleh semua orang. Semira tahu bahwa karena Wilbert mengatakannya, Ryan tidak bisa meminta pertanggungjawaban Wilbert meskipun dia terluka parah. Morgan menyipitkan mata pada posisi Wilbert dan menatap pemuda itu dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Kemudian Morgan terkejut melihat beberapa wajah yang dia kenal di antara mahasiswa baru. Angel, Viola dan Arka. Semuanya adalah mahasiswa di kelas ini. Tapi Yura tidak ada di sini. Samar-samar Morgan merasa bahwa bukan kebetulan Wilbert memukul Ryan seperti ini. Jadi dia langsung menemui Rayhan dan bertanya dengan suara rendah, "Rayhan, ada apa? Beritahu aku apa yang sebenarnya terjadi." Rayhan mendengar kata-kata Morgan dan matanya berkedip sedikit bingung. "Morgan, aku tahu cedera Ryan tidak sesederhana cedera yang tidak disengaja. Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi." Morgan mengerutkan kening dan mendesak Rayhan saat melihat sahabatnya itu terdiam. "Hufet." Rayhan menghela napas tak berdaya, lalu berkata dengan suara rendah, "Masalahnya sebenarnya seperti ini. Saat kami datang ke kelas olahraga dan punya waktu luang, Ryan dan aku mendengar beberapa mahasiswa yang sepertinya menyebut namamu. Ryan pergi untuk mendengarkannya karena penasaran dan mendengar beberapa dari mereka mengatakan bahwa kamu adalah pria miskin yang menyukai gadis kaya. Selain itu, mereka juga menyebutkan bahwa kamu memberi seorang gadis bernama Yura sebuah liontin giok. Bagaimanapun kata-katanya sangat K. Kamu tentu sudah tahu karakter Ryan. Tentu saja dia tidak akan berpura-pura tidak mendengarnya, jadi dia bertengkar dengan orang-orang itu." Morgan bertanya pada Rayhan dengan wajah tanpa ekspresi, "Lalu apa yang terjadi selanjutnya?" "Kemudian kami memisahkan Ryan, tetapi mahasiswa baru ini tidak mau melepaskannya sama sekali. Sebaliknya, mereka datang untuk menantang Ryan. Ryan tidak tahan dihina dan setuju melawannya dengan menggunakan aturan taekwondo. Kemudian dia bertarung dengan anak laki-laki tinggi di taekwondo itu. Pada akhirnya, Ryan dipukuli seperti ini, hingga tulang rusuknya patah. Anak lain itu pasti melakukannya dengan sengaja." Rayhan berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Anak bernama Wilbert itu sangat terampil, setidaknya dia pasti pemegang sabuk hitam di taekwondo. Dia hanya berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, aku yakin dia berpura-pura lemah." "Baiklah, aku mengerti apa yang terjadi." Morgan menatap Rayhan dan mengangguk pelan. "Tolong beri jalan." Pada saat ini, dokter kampus yang mengobati Ryan berteriak ke arah Morgan dan Rayhan, sepertinya dia akan membawa Ryan keluar. Morgan, di sisi lain, melirik Ryan dan bertanya dengan lembut, "Bisakah kamu bertahan sebentar saja?" "Ya." Ryan dengan cepat mengangguk ketika mendengar kata-kata Morgan. Morgan berkata dengan suara rendah pada Ryan, "Jika kamu bisa bertahan sebentar saja, tunggu di sini. Aku akan membuatmu melihat bagaimana aku memberi anak itu pelajaran. Aku tidak akan membiarkanmu dipukuli dengan sia-sia."